Ya, main deh, Gung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang bab 8 akuntansi musyarakah. Nah, sebelum memulai pemaparan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Irmaha selaku moderator. Adapun rekan-rekan saya ada Rahmadisa dan Putri Nur Aziza. Tahu. Baik, materi yang akan kami bahas pada bab 8 ini ada pengertian akuntansi musyarakah, ada jenis-jenis musyarakah, ada rukun musyarakah, ada pengakuan dan pengukuran, dan ada contoh soal. Nah, pengertian akuntansi musyarakah akan dibacakan oleh pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu apa sih akuntansi musyarakah. Secara terminologi, musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah berarti pencampuran atau interaksi. Syirkah persekutuan usaha untuk mengambil hak untuk beroperasi. Menurut PSAK nomor 106, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Dan yang dimaksud dapat berupa kas atau aktiva non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Jenis-jenis musyarakah. Dalam PSAK 106 paragraf 4, transaksi musyarakah dibagi menjadi dua macam, yaitu musyarakah akad, musyarakah permanen, dan musyarakah menurun. Sedangkan dalam Yaya et al. 2014, musyarakah dibedakan menjadi 6 jenis musyarakah, yakni musyarakah hak milik, musyarakah akad, musyarakah inan, musyarakah abdan, musyarakah wujuh, dan musyarakah muafadah. Rukun musyarakah itu ada 3. Yang pertama yaitu ijab kabul, yang kedua pihak yang berakad, yang ketiga yaitu objek akad. Baik, pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran transaksi akuntansi musyarakah disesuaikan dengan ketentuan PSAK 106. Pengakuan dan pengukuran akuntansi musyarakah terdiri dari dua jenis, yaitu akuntansi untuk mitra aktif dan akuntansi mitra pasif. Namun, akuntansi untuk mitra aktif maupun mitra pasif dalam PSAK 106 mengatur hal yang sama, hanya perbedaan dalam pengakuan akun. Berikut pembahasannya dan beserta jurnal untuk mencatat dan mengakui transaksi dari dua sisi tersebut. Nah, eh, pada saat akad, jurnal untuk mengakui penyerahan investasi musyarakah yaitu investasi atau pembiayaan musyarakah pada kas atau aktiva non-kas. Lalu, adapun jurnal untuk mengakui aktiva non-kas apabila terjadi penurunan nilai yaitu kerugian selisih nilai pada aktiva non-kas.
Nah, lalu ada jurnal untuk mengakui amortisasi aktiva non-kas adalah sebagai berikut, yaitu selisih penilaian aktiva musyarakah pada keuntungan. Lalu ada juga apabila nilai wajar aktiva non-kas lebih besar dari nilai buku aktiva, maka jurnal untuk mencatatnya adalah investasi atau pembiayaan musyarakah, akumulasi penyusutan pada aktiva non-kas dan keuntungan tangguhan. Lalu apabila nilai wajar aktiva non-kas lebih kecil dari nilai buku aktiva, maka jurnal untuk mencatatnya adalah investasi atau pembiayaan musyarakah, akumulasi penyusutan pada eh, akumulasi penyusutan kerugian pada aktiva non-kas. Lalu eh, ap- Nah, selama akad itu, lalu ada selama akad. Nah, selama akad ini, jurnal untuk mengakui dan mencatat transaksi pengembalian dana dalam bentuk tunai dengan mengakui keuntungan sebagai berikut, yaitu kas pada pendapatan investasi atau pembiayaan musyarakah. Lalu ada jurnal untuk mengakui transaksi pengembalian dana dalam bentuk tunai dengan mengakui kerugian adalah kerugian pada penyisihan kerugian. Dan pada akhir akad, jurnal untuk mengakui transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kerugian pada penyisihan kerugian. Lalu untuk mengakui liabilitas atau kewajiban untuk investasi yang belum dikembalikan kepada mitra pasif, jurnalnya yaitu investasi atau pembiayaan musyarakah pada utang investasi musyarakah. Nah, bagi mitra pasif, apabila akad berakhir, maka investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang dengan jurnal sebagai berikut, yaitu piutang musyarakah jatuh tempo pada pembiayaan musyarakah. Nah, apabila dalam investasi tidak ada kerugian, dikembalikan dalam bentuk kas dan aktiva non-kas, maka jurnalnya sebagai berikut, yaitu kas atau aktiva non-kas pada pembiayaan musyarakah. Baik, selanjutnya ada contoh soal yang akan dibacakan oleh Putri Nur Azizah. Baik, yaitu PT EQ dan PT SQ menandatangani akad musyarakah pada tanggal 2 April 2020. Dalam usaha lembaga jasa penyediaan hewan kurban dan akikah, PT EQ menyerahkan kas sebesar 100.000 dan nilai 50.000 dengan nilai wajar sebesar 60.000. PT SQ menyerahkan keahlian dan dana kas sebesar 50.000. Akad keduanya disepakati 1 tahun yang berakhir pada tanggal 2 April 2021 sekaligus pengembalian sisa dana pembiayaan 2 bulan setelah tanggal akad berakhir. Nisbah bagi hasil antara PT EQ dan PT SQ 50/50. Apabila laba dana laba rugi nisabah sesuai dengan perbandingan modal, bagi hasil dihitung berdasarkan laba operasi sebesar 25.000. Hitunglah transaksi tersebut dan buatlah jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksinya. Mengakui pembiayaan musyarakah oleh PT EQ pada tanggal 2 April 2020 dengan nama akun pembiayaan musyarakah pada kas aktiva non-kas bangunan keuntungan selisih nilai. Pembiayaan musyarakah berada di debit sebesar 160.000, kas 160 juta, kas berada di kredit sebesar 100 juta, aktiva non-kas bangunan berada di kredit sebesar 50 juta, keuntungan selisih nilai berada di kredit sebesar 10 juta.
Selanjutnya, ada mengakui dan mencatat pengembalian sebagian pembiayaan oleh PT SQ tanggal 1 November 2020 dengan musyarakah menurun. Nama akun yaitu kas pada pembiayaan musyarakah. Kas berada di debit sebesar 60 juta, pembiayaan musyarakah berada di kredit sebesar 60 juta. Saldo pembiayaan musyarakah per 31 Desember 2020 akan dilaporkan di posisi keuangan sebesar 2 April 2020 160 juta, 1 November 2020 50 juta, dan 31 Desember 2020 110 juta. Yang ketiga ada mengakui pengembalian biaya saat berakhirnya akad tanggal 2 April 2021. Dengan nama akun piutang jatuh tempo PT SQ pada pembiayaan musyarakah. Piutang jatuh tempo PT SQ berada di debit sebesar 110 juta, pembiayaan musyarakah berada di kredit 110 juta. Dan yang terakhir yaitu mengakui pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah. Nisabah pembagian laba 50% dikali 25 juta sama dengan 12.500.000. Dengan nama akun piutang pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah. Piutang pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah berada di debit sebesar 12.500.000 dan pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah berada di kredit 12.500.000. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja materi dari kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami pada hari ini, kami ada quotes in the day. Buat teman-teman semua yang nonton ya. Hidup ini kayak game, penuh level yang kadang susah banget, kadang gampang banget. Tapi setiap kali kamu gagal, jangan pernah mikir itu game over. Justru itu kesempatan buat kamu respawn, belajar dari kesalahan, dan akhirnya jadi pro player yang bisa ngalahin semua rintangan. Baik, itu saja materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?